Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan suatu jaringan untuk memenuhi tugas ujian tengah praktikum mata kuliah jaringan komputer. Jadi di sini untuk soalnya itu dalam satu buah gedung itu terdiri dari tiga departemen yaitu IT, marketing, dan juga direksi dengan jumlah karyawan itu 200 orang dengan tiap departemen memiliki satu jaringan dan web servernya sendiri. Kapasitas jaringannya untuk IT 75 orang, untuk marketing itu 90 orang, dan untuk direksi 35 orang dengan eh, end device-nya itu satu PC dan satu gadget yang terhubung secara wireless. Jadi yang pertama itu ditentukan untuk penggunaan IP-nya itu adalah seperti berikut. Untuk IT itu 192.168.90.11 dengan subnet masknya itu /25 atau ini ujungnya 128. Ini untuk direksi akan saya ganti menjadi 31/25 juga. Subsetmasnya disamakan yaitu 128. Kemudian nanti karena ini untuk membuat jaringan secara efisien maka akan dibuat secara VLAN. Nah, dalam VLAN itu untuk mengkoneksikan satu jaringan ke jaringan lain, yaitu dalam hal ini nanti akan penggunaan switch itu akan menggunakan yang namanya manajemen atau nanti akan dibuat di VLAN 99. Itu untuk VLAN atau virtual LAN 99-nya nanti IP-nya adalah 192.168.99.0. Nah, ini /24 atau 255.255.255 ini. Baik, langkah pertama itu dalam pembuatannya di Cisco Packet Tracer ini misalnya adalah contoh pembuatan secara prototipenya. Jadi nanti untuk skalanya akan diperluas. Misalnya di sini kita buat file baru. Jadi untuk keterangan tadi misal di sini kita buat PC-nya itu ada 75. Jadi pembagiannya itu untuk 75 PC, untuk tiap switch itu kan maksimalnya sekitar 24. Jadi akan kita bagi ke beberapa switch yang menghubungkan ke PC. Jadi di sini sudah terbuat jaringan ada se- ada 80 komputer. Jadi di sini kita kurangkan 5. Misal dari 75 komputer ini akan kita bagi menjadi 4 bagian untuk 4 switch.
Kemudian di bagian selanjutnya atau departemen marketing itu nanti akan dibuat 90 device. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini 90, maka akan kita tambahkan lagi 15 buah di sini. Ini adalah 90. Di sini juga dibagi sama, ada 4 buah switch nantinya. Kemudian untuk direksi itu ada 35 PC dan 35 gadget. Kemudian dilanjutkan dengan gadget dengan jumlah yang sama yaitu 35. Kemudian setelah semua end devices sudah berhasil diinputkan, selanjutnya kita muat masing-masing servernya karena pada soalnya tadi diminta untuk tiap departemen itu memiliki sebuah ataupun satu server masing-masing. Ini untuk server IT menggunakan server 0, kemudian server direksi menggunakan server 1, maaf, server direksi menggunakan server 2, dan marketing menggunakan server 1. Selanjutnya itu menginputkan switch. Mungkin di sini akan saya rapikan terlebih dahulu. Untuk penggunaan server, maaf, departemen direksi itu menggunakan wireless, maka akan diperlukan perangkat wireless yaitu access point. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk switch itu penggunaannya seperti tadi untuk IT 4, untuk marketing 4, dan untuk direksi ini hanya satu.
yang nanti akan terhubung ke access point. Di sini saya menggunakan switch 2960. Kemudian setelah switch juga dipasang, di sini bisa langsung dimasukkan router untuk nantinya setelah VLAN dibuat maka akan dikoneksikan satu sama lainnya. Di sini saya menggunakan router yang 1841 untuk memudahkan dilihat atau dipahami. Di sini saya akan memberikan garis untuk pemisahan direksinya. Departemennya, maaf. Ini untuk departemen IT, ini untuk departemen marketing, dan ini untuk departemen direksi. Dan saya juga memasukkan nama dan juga IP address. Ini untuk IP-nya disesuaikan dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. 125 karena ini sejumlah dengan perangkat yang akan dimasukkan sehingga nanti tidak ada pemborosan penggunaan device-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan keseluruhan device dengan switch atau juga access point. Jadi untuk switch yang di luar sini untuk mempermudah penjelasan di sini akan saya ganti namanya menjadi switch core. Jadi ini intinya yang akan mendistribusikan semua switch yang terhubung kepadanya. Jadi yang pertama misal di sini saya akan mengkoneksikan keseluruhan 35 PC ke access point. Jadi caranya adalah dengan ke physical kita matikan di sini. Lalu kita masukkan WMP 300M sebagai mode wireless. Kemudian nyalakan kembali maka akan terkoneksi. Lakukan kepada keseluruhan komputer.
untuk mempercepat proses di sini perangkat wirelessnya itu tidak di apa namanya dilakukan pengamanan WPA2 ini untuk mempercepat pengkoneksian. Ini seperti yang bisa dilihat di sini smartphone langsung terkoneksi dan juga di PC tidak perlu menginputkan password lagi karena juga di sini departemennya hanya direksi yang menggunakan wireless. Untuk pengaplikasian nyata seharusnya itu menggunakan sebaiknya itu menggunakan yang memiliki password agar keamanannya lebih terjaga dan jika ada koneksi dari luar dengan jangkauan yang dapat mengakses maka tidak dapat mengakses. Untuk mempersingkat waktu saya akan pause dulu videonya. Kemudian setelah semua departemen direksi terhubung, maka selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan menggunakan kabel pada departemen IT dan juga departemen marketing. Di sini juga akan saya lakukan pause untuk mempersingkat waktu video. Ini setelah berhasil dikoneksikan ke switch, di sini ada tambahan karena ternyata departemen marketingnya kurang PC-nya. Jadi di sini 75, ini 90, di sini 70 totalnya. Kemudian di sini juga untuk switch core-nya itu kita koneksikan dengan masing-masing server, misalnya sini server 0 atau nantinya server departemen IT, server departemen marketing dan juga server departemen direksi. Setelah itu kemudian di sini kita akan menginputkan mengkoneksikan ke 9 switch yang telah dibuat. Ya, jadi pada direksi ini juga menggunakan switch sebelum masuk ke switch current. Koneksikan ke switch, kemudian tiap switchnya dikoneksikan ke switch current.
Kemudian di sini juga dapat mengkoneksikan router. Jadi sini routernya ada pada port FA013. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat jaringan VLAN. Jadi di sini dilakukan inisialisasi pada switch untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 100 untuk departemen IT, 200 untuk marketing, 300 untuk direksi, dan nantinya ada 99 untuk memanage semua VLAN tersebut. Jadi di sini misalnya kita mulai untuk di switch core itu menggunakan keseluruhan VLAN yang akan kita buat. Terus namanya misalnya di sini departemen underscore IT. Kemudian di sini VLAN 200. Name-nya departemen marketing. Selanjutnya 300 departemen direksi. Kemudian yang terakhir itu ada VLAN 99 untuk nanti dilakukan manajemen. Manajemen. Kemudian kita keluar, kita coba tampilkan VLAN yang telah dibuat. Jadi di sini sudah ada 4 VLAN yang akan dibuat. Selanjutnya itu kita akan buat lagi di tiap switch-nya. Untuk switch departemen, untuk switch di departemen IT itu menggunakan yang VLAN 100 dan VLAN 99. Dan begitu juga di departemen lainnya itu menggunakan VLAN-nya sendiri dan juga VLAN manajemen. Pastikan nama dari untuk mempermudah ini bisa dipastikan namanya sama. Di sini nama departemen IT, kemudian exit bisa, kalau jika ingin mengecek bisa dilakukan. Lihat sini juga sudah ada manajemen dan juga departemen IT. Lanjut di sini juga sama, sama persis seperti yang tadi.
untuk switch di departemen marketing ataupun juga nanti di departemen direksi itu disesuaikan juga. Jadi di sini tetap menggunakan yang VLAN 99 atau yang manajemennya, namun juga ditambahkan VLAN itu sendiri di sini yaitu VLAN 200. VLAN so, kesalahan seperti ini harusnya ini VLAN 200 maka dapat dikonfigurasi ulang. Misal tadi misalnya di VLAN 100 maka di sini kita inputkan terlebih dahulu VLAN 100 kemudian tuliskan no name namanya tadi departemen marketing. Kemudian di sini kita masukkan ke VLAN 200, kemudian kita beri nama, yaitu namanya departemen. Kemudian di sini bisa kita cek, di sini sudah ada departemen marketing. Untuk VLAN-nya, VLAN 100-nya bisa dihapus saja. Ya baik, sudah terhapus. Untuk langkah selanjutnya, akan saya pause saja untuk mempersingkat waktunya, yaitu mengisikan ke switch ini dan juga switch departemen direksi. Kemudian setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menginputkan port aktif. Jadi misalnya pada switch ini port aktifnya tadi kalau nggak salah ada 20. Jadi itu keseluruhannya akan diinput. Misal di sini pada diinputkannya pada CLI, F01 misalnya, itu akan diakses switch portnya ke VLAN 100. Karena ini merupakan departemen IT. VLAN 100. Kemudian lanjut ke dua. Ini dilakukan sampai ke semua device yang dikoneksikan kepada switch atau bisa juga langsung memaksimalkan keseluruhan port tadi untuk digunakan walaupun belum ada device yang connect ke switch tersebut. Nah, hal tersebut dilakukan kepada keseluruhan switch. Nah, seperti biasa akan saya pause untuk memperpendek durasi video. Kemudian setelah semua switch berhasil dibuat apa namanya mengkoneksikan semua portnya
itu selanjutnya langkahnya adalah untuk membuat apa namanya, mengkonfigurasi VLAN 99 atau manajemennya di tiap switch. Jadi misalnya untuk switch yang pertama ini, di sini dilakukan seperti biasa enable, kemudian configuration terminal, dan selanjutnya itu kita masuk ke interface VLAN 99 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat IP address-nya. Di sini IP address-nya misal 192.168.99.3 misalnya seperti itu. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa keluar dan shutdown. Kemudian selanjutnya untuk keseluruhan switch juga dilakukan hal yang sama, namun yang membedakan tadi nama hostnya untuk tiap VLAN 99. Kembali saya akan meng-pause video untuk mempersingkat waktu. Kemudian setelah berhasil dilakukan penulisan IP untuk VLAN 99 atau manajemen di semua switch, itu langkah selanjutnya adalah untuk mengkoneksikan mode trunk pada switch-switch. Jadi di sini penggunanya itu menuliskan and configure T integer FA ke beberapa switch port mode trunk, kemudian dikeluarkan seperti itu. Jadi di sini kita masuk ke CLI, kemudian di sini kita integer maaf, interface. Di sini bisa kita lihat port berapa saja yang harus dikonfigurasi. Di sini kalau kita bisa lihat terlebih dahulu SL VLAN. Nah, jadi pada switch core itu yang pertama itu kita harus memasukkan portnya itu ke servernya terlebih dahulu sebelum melakukan terang tadi. Jadi misalnya VLAN 100 itu berarti server yang 0 tadi, 200 server 1, dan direksi server 0 seperti itu. Di sini bisa kita lihat untuk server 0 itu ada di fast Ethernet 01, kemudian server 1 itu fast Ethernet 02, dan server 2 itu 03. Di sini bisa kita masukkan seperti menginputkan tadi untuk tiap masing-masing server. Di sini integer FA 0.
Untuk server 0 itu di VLAN 100, kemudian server 1 itu di VLAN 200, dan server 2 atau di VC403 itu di VLAN 300. Selanjutnya mode trunk. Jadi di mode trunk itu kita masukkan in interface pas Ethernet 0 0 untuk VLAN 100 di sini. Selanjutnya untuk melakukan trunk itu dapat digunakan command seperti berikut, yaitu untuk portnya itu ada pada port fast Ethernet dari 04 sampai ke ada serial berarti 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 sampai 012.
Jadi untuk keseluruhan port dari Fast Ethernet 04 sampai 012 sudah berhasil dilakukan trunk. Setelah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan enkapsulasi, yaitu konfigurasi pada router. Setelah 00 untuk VLAN 100. Jadi titik 100, kemudian enkapsulasi dot 1Q100, kemudian setting IP address-nya yang 8, 10. Ini IP address-nya itu sesuai dengan gateway-nya. Jadi gateway-nya itu adalah 77, subnet mask-nya sama. Kita masuk ke untuk VLAN 200, di sini sama juga, tinggal diganti 200. IP-nya kemudian menyesuaikan gateway eh, departemen marketing atau VLAN 200 itu nantinya adalah 92, subnet mask sama. Kemudian untuk VLAN 300 disesuaikan kembali. Ini 72. Oh baik, ini ada terjadi kesalahan. Di sini adalah 30. Kemudian untuk enkapsulasi pada VLAN 200 dilakukan ulang karena ternyata ada kesalahan 200. Di sini 20 dan 92. Nah, sedang. Kemudian di sini terlihat routernya sudah terkoneksi jadi menjadi warna hijau. Jika semua konfigurasi dilakukan dengan benar, maka seharusnya DHCP-nya sudah bisa jalan. Maaf, sebelum DHCP ya di sini jika kita juga perlu untuk mengatur eh, servernya. Ya di sini saya atur 168, 10 untuk servernya 1, subnet mask sama 128 ujungnya. Kemudian kemudian gateway-nya itu 77 sama seperti tadi. Kemudian kita atur DHCP-nya. DHCP-nya di sini dimulai dari 2, maksimum numbersnya itu 75.
Kedua kan default gateway 77. Jangan lupa di save. Kemudian nantinya untuk pembuatan web server di sini saya menggunakan eh, indeks HTML-nya itu dari um, ChatGPT untuk mempersingkat waktu. Sini akan saya copy saja keseluruhan. Namun di sini ditambahkan link untuk menghubungkan ke halaman lain. Di sini kita edit saja di index nih. Kemudian jangan lupa di save. Selanjutnya di server, selanjutnya kita konfigurasi kembali. Kemudian default gateway, yaitu ada 90. Service, kemudian DHCP, sama seperti tadi dimulai dari 2, kemudian default gateway-nya disesuaikan lagi. Service-nya jangan lupa on, kemudian maksimum numbers-nya itu besarnya tadi itu adalah 90. Kemudian jangan lupa untuk di save. Kembali lagi kemudian mengatur HTTP-nya di sini. Di sini yaitu ada laporan kinerja. Kalau sebelumnya itu berupa sistem informasi. Kemudian lanjut ke server terakhir. Di sini kita atur seperti tadi, namun disesuaikan 92168 31 128 short gathering default gateway-nya 72 untuk ujungnya. Kemudian service DHCP seperti tadi, default gateway, kemudian dimulai dari 2, maksimum numbersnya itu 70. Save, kemudian HTTP, sini berupa rapat dan agenda. Kita edit kembali pada indeksnya. Di sini jika dilihat, em, saya juga ada menambahkan di sini untuk ref ada web server satu nih. Di sini ada sedikit perubahan 192 kemarin. Ya, save. Nah, di sini saya juga akan merubah untuk pada server. Makan 31. Kemudian terakhir ini juga disesuaikan nih kesalahan
alamat linknya di sini 192.168.30 save. Eh, Jika semua konfigurasi ini dilakukan secara benar, seharusnya DHCP-nya sudah bisa diterapkan ke tiap-tiap end devices-nya. Jika sudah DHCP-nya telah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan ping untuk memastikan koneksi telah berhasil dibuat. Nah, di sini sudah berhasil untuk dikoneksikan. Di sini juga berhasil. Kalau yang virus itu biasanya tidak perlu dipilih manual biasanya. Nah, di sini juga telah berhasil. Sepertinya hanya jika virus yang bagian PC yang akan otomatis. Di sini juga untuk IP konfigurasinya bisa dipindah manual seperti ini ke mode DHCP seperti itu. Untuk mempersingkat waktu di sini bisa saya coba saja. Misal dari PC 0 tadi. Sebelumnya saya akan menghilangkan terlebih dahulu port labelsnya. Nah, jadi untuk penulisan IP-nya di sini secara manual dipindah satu-satu. Ini untuk PC 0 dan 1 sudah. Nah, berhasil. Kemudian misalnya ke satu departemen, namun di sini beda switch. Di sini saya konfigurasi. Jika em, networknya itu sudah sama atau tiga angka di depan ini, maka seharusnya sudah dapat berinteraksi. Kemudian juga untuk departemen lain itu juga setelah dihubungkan melalui router. Maaf. Jadi yang ini sendiri belum dilakukan di HCP, makanya terjadi fail. Di sini saya akan mengirimkan untuk beda switch berhasil. Kemudian contohnya untuk beda departemen di sini kita coba kirimkan fail. Mungkin ada sedikit kesalahan. Kemudian kita bisa coba melakukan ping melalui command prompt. Ping 192.168.10.1 seperti itu. Jika konfigurasinya sudah tepat, seharusnya sudah bisa. Ini kita coba tunggu beberapa saat.